Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Burhanuddin, NIM 19.24302. Sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran kode etik. Mata kuliahnya itu mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Di sini saya sebagai orang yang akan berpresentasi dan ada teman saya, yaitu Siti Julfia Jahra. Baik, langsung saja. Kita mulai dari pengertian kode etik. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh profesional. Jadi, bisa dilihat langsung dari pengertiannya itu, bahwasanya kode etik ini adalah suatu aturan yang jelas serta tegas, di mana aturan ini tidak dibuat secara cuma-cuma. Jadi mereka membuat aturan ini atas dasar supaya orang berbuat baik atas keprofesional yang didapatnya. Lalu kode etik profesi digunakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Nah, jadi dalam kode etik profesi ini tadi jelaskan dalam pengertiannya bahwa mereka mengatur norma serta aturan itu ditulis secara jelas dan tegas, baik itu individu maupun kelompok. Tapi kebanyakan karena ini kode etik profesi, maka yang akan mengatur itu kelompok tertentu gitu. Jadi dalam kelompok itu seperti contohnya dalam pekerjaan banyak yang namanya kode etik profesi itu. Ada kode etik advokat, ada kode etik keperawatan, ada kode etik kedokteran, dan lain-lain sebagainya. Itu di mana kode etik itu mengatur tingkah laku moral seseorang profesional supaya mereka tidak berbuat yang tidak diinginkan. Jadi intinya seperti membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu. Next, langsung di sini ada peranan kode etik. Yang pertama, inspirasi dan tuntutan. Kode etik dapat menimbulkan inspirasi dan menjadi tuntutan yang bersifat umum dalam berperilaku secara etis. Yang kedua, ada dukungan. Kode etik dapat memberi dukungan dalam berperilaku etis dan dukungan hukum di pengadilan terhadap permasalahan moral. Yang ketiga, ada pencegahan dan disiplin. Kode etik dapat berfungsi sebagai basis formal yang dapat mencegah perbuatan moral dan dapat meningkatkan disiplin dalam berperilaku profesional. Di sini bisa dilihat ya, bahwasannya saya hanya menyebutkan 3 poin saja. Yang pertama, inspirasi dan tuntutan. Mengapa peranan kode etik ini menjadi inspirasi dan tuntutan? Karena gini, itu akan menjadi inspirasi buat orang-orang yang untuk orang-orang yang sering melanggar atau bisa dibilang sering melakukan kejahatan dan tidak berbuat baik. Dan intinya tidak berperilaku secara etis lah. Yang dimana inspirasi ini datang ditujukan untuk kepada orang-orang tersebut. Dimana ada nih contohnya seseorang yang telah berbuat baik dan lain sebagainya karena menuruti kode etik profesi tersebut. Nah, di sisi lain ada juga orang yang tidak mempunyai kode etik dan tidak berperilaku secara baik. Nah, itu akan menjadi inspirasi bagi orang tersebut untuk melihat kepada orang yang mempunyai kode etik dan berbuat baik. Itu akan berpikir, oh, saya terinspirasi dari dia,
saya ingin berbuat baik juga. Sepertinya ada hal yang mengenakan atau hal lain sebagainya lah kalau misalkan kita berbuat baik. Contohnya bisa jadi tentram, bahagia kalau kita selalu berbuat baik itu seperti itu. Itu batin kita tuh akan kayak merasanya tuh kayak merasa bahwa tidak ada masalah gitu karena kita berbuat baik di sini. Beda halnya dengan kita melakukan perbuatan buruk. Di sana mungkin ada pikiran serangan batin di mana hidup tidak tenang. Apalagi misal kita contohnya berbuat buruk suatu hal melibatkan orang lain. Nah, di sana kita akan seperti dihantui ketidaktenangan karena takutnya ketika kita berbuat masalah dengan orang lain tersebut itu akan datang kepada kita dan membalas dendamnya apa yang telah kita lakukan. Inspirasi dan tuntutan. Tuntutan di sini maksudnya itu eh, seorang yang punya profesi, seorang profesional itu dituntut. Kalau dia contohnya nih orang yang tadinya tidak berperilaku baik, akhirnya dia keterima contohnya di eh, advokat atau di eh, kedokteran. Nah, di sana ada yang namanya kode etik kedokteran. Itu akan menjadi tuntutan bagi orang tersebut yang tadinya eh, tidak berperilaku baik, itu akan menjadi tuntutan supaya saya harus mengikuti kode etik kedokteran tersebut. Karena jika saya tidak mengikuti kode etik tersebut, maka akan ada sanksi yang diterimanya di belakang itu. Pasti ada sanksinya, entah itu mulai dari pemecatan secara tidak hormat, dikeluarkan dari organisasi tersebut, atau sampai eh, dikepengadilankan, dihukum secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua ada dukungan. Kode etik dapat memberi dukungan dalam berperilaku etis dan dukungan hukum di pengadilan terhadap permasalahan moral. Ya bisa dilihat saja ya kalau kita melihat dari poin ini itu banyak masyarakat yang akan selalu mendukung kita untuk berperilaku etis, baik itu di organisasi tersebut atau di masyarakat, karena masyarakat memandang contohnya saya nih sebagai jadi saya profesi saya itu dokter misal, otomatis saya harus berpegang teguh kepada kode etik kedokteran tersebut. Nah, di sana ada apa ya, dukungan baik itu dari organisasi maupun dari masyarakat untuk berperilaku etis. Di mana-mana kita tidak berperilaku seperti itu, misal contohnya di masyarakat, maka akan dipertanyakan seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada pencegahan dan disiplin. Kode etik dapat berfungsi sebagai basis formal yang dapat mencegah perbuatan moral dan dapat meningkatkan disiplin dalam berperilaku profesional. Nah, bisa dilihat saja di sini kalau pencegahan itu udah pasti ya bahwa kita tidak supaya seorang profesional itu tidak keluar dari jalurnya. Makanya kode etik ini sebagai pencegah supaya moral serta norma dan moral kita itu tidak belok. Jadi supaya ya terus disiplin gitu dalam jalannya, tidak keluar dari jalan gitu. Makanya kenapa peranan kode etik ini sangatlah penting gitu, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, karena supaya menjadi terbiasalah orang itu ber berbuat baik, memanage waktunya, ya supaya orang-orang tuh mempunyai tingkah laku moral yang lebih baik lah seperti itu. Apalagi nih seorang profesional itu eh, kalau sifat seseorang profesional itu tidak mencerminkan sifat profesionalnya, maka orang-orang akan menganggapnya wah, orang-orang akan mempertanyakan keprofesionalan tersebut. Maka dari itu
Seseorang profesional itu dituntut harus berperilaku secara etis, baik di organisasi maupun di masyarakat tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan kode etik. Ada 5 yang saya sebutkan di sini. Mungkin tujuan kode etik ini masih banyak ya di luar sana, mungkin lebih banyak dari yang saya sebutkan, cuman saya menyebutkan hanya 5 saja. Yang pertama, melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan pekerjaan profesi yang tidak jujur dan untuk mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua, menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi. Yang ketiga, mencerminkan hubungan antara pekerjaan profesi dengan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengurangi kesalahpahaman dan konflik baik dari antar anggota maupun dengan masyarakat umum. Yang kelima, membentuk ikatan yang kuat bagi semua anggota dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum yang bersifat imperatif sebelum disesuaikan dengan saluran norma moral profesi. Banyak ya sebenarnya dari tujuan kode etik ini. Namun saya akan coba menjelaskan satu demi satu. Yang pertama ada melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan pekerjaan profesi yang tidak jujur dan untuk memenuhi tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Maksud melindungi anggota organisasi ini, jadi kan ini kita garis bawahi persaingan pekerjaan profesi yang tidak jujur. Maka di sana pasti ketika kita sedang kayak melakukan lamaran pekerjaan untuk sebuah profesi itu pasti ada saja yang tidak jujur. Mungkin kita ikut seleksi dan lain-lain tahapannya. Nah ini lewat belakang, misalnya contohnya gitu kan, itu udah menjadi rahasia umum, tidak boleh kita lupakan bahwa itu ya emang terjadi seperti itu gitu. Nah, tujuan dari kode etik ini adalah ya salah satunya untuk melindungi organisasi bersaing dengan pekerja profesi yang tidak jujur. Yang kedua, menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi. Ini sudah jelas gitu kan. Mau itu dimanapun yang namanya seseorang profesional itu, seseorang yang punya profesi itu harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan anggota profesi lainnya. Contohnya misal di bank itu kan pasti banyak lah anggota-anggota profesi lainnya gitu kan, seperti kayak mungkin dari jabatan bawah sampai atas tuh pasti di salah satu divisinya tuh dia tidak sendiri gitu, dia pasti membutuhkan orang lain. Maka seperti itu, kalau misalkan tidak menjalin hubungan dengan anggota profesi lainnya, bagaimana mau bekerja sama ke depannya, bagaimana menjaga nama baik profesi tersebut gitu. Lalu mencerminkan hubungan antara pekerjaan profesi dengan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dengan pelayanan masyarakat ya, kalau ini sih udah jelas ya, mencerminkan hubungan ini itu baik di dalam pekerjaan profesi maupun di luar pekerjaan profesi itu harus mencerminkan hubungan yang baik antar pekerja maupun antar masyarakat gitu. Yang keempat, mengurangi kesalahpahaman dan konflik baik dari antar anggota. Nah, ini masih menyambung nih sama poin yang kedua nih. Menjalin hubungan yang baik dan mengurangi kesalahpahaman. Di mana-mana kita menjalin hubungan yang baik sama anggota lain, otomatis itu akan mengurangi kesalahpahaman. Karena mengapa? Karena ketika kita menjaga nama baik dengan anggota lain, maka kita akan dekat. Maka ketika ada suatu masalah itu langsung dibicarakan, tidak kayak di belakang gitu, saling sindir sana sini dan akhirnya yang menimbulkan kesalahpahaman gitu. Contohnya si A
punya masalah dengan si B. Tapi si A ini menceritakannya terlebih dahulu kepada sahabatnya yaitu si C. Nah, si C ini teman juga sama si B gitu. Nah, di sanalah akan menimbulkan kesalahpahaman. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika si A ini punya masalah dengan si B lalu si A menceritakannya ke si C. Nah, ini yang berbahaya. Mungkin si C ini akan memutarbalikkan fakta atau mungkin menyampaikan ke si B-nya itu lebih kurang lebih mungkin ada yang ditambahkan atau yang dikurangi ya. Seperti itu. Sebentar, ini ada adan terlebih dahulu. Hmm.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sampai di poin keempat. Sekarang kita lanjut ke poin kelima. Yang dimana itu poin kelima itu membentuk ikatan yang kuat bagi semua anggota dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum. Yang pada intinya sih dari tujuan kode etik ini, yang saya sebutkan kelima ini, hampir semuanya itu mengarah kepada kita selaku yang punya profesional, kita yang berprofesi itu harus saling menjaga baik itu sama anggota maupun dengan masyarakat lain dan menjaga nama baik profesi tersebut. Itu mungkin dari kelima ini saya simpulkan seperti itu lah ya, tidak jauh dari sana gitu. Oke, lanjut ke ada di sini ada fungsi kode etik. Saya sebutkan 3 juga di sini, nggak terlalu banyak lah ya. Kalau terlalu banyak nanti memakan banyak waktu. Oke, saya sebutkan di sini ada memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Ya, fungsi dalam kode etik itu ya ini seperti tadi pada slide kedua itu, bahwa peranan kode etik itu menjadi inspirasi. Jadi inspirasi di sana ini. Jadi supaya seseorang profesi itu, seseorang yang berprofesi akan memberikan pedoman hidup yang baik, karena seorang yang berprofesi itu dia berpegang teguh kepada kode etik profesionalnya, dan itu akan menjadi pedoman bagi setiap orang, setiap anggota profesinya. Lalu yang kedua, sebagai sarana kontrol bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Udah jelas itu, sebagai sarana kontrol bagi masyarakat atas profesinya. Karena kita berprofesi, maka di luar pekerjaan kita, di luar profesi kita itu ya kita harus sebagai yang mengontrol sosial yang yang kurang baik lah dalam menjalankan kehidupannya. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, di sini mungkin mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan. Jadi, karena kan kode etik profesi ini dibuat di dalam organisasi, itu kan. Jadi yang tahu itu ya organisasi, karena gini, karena gimana ya, organisasi itu membuat suatu kode etik itu pada intinya itu harus ditaati oleh anggota profesi itu sendiri gitu. Makanya kalau dari pihak luar ada ikut campur ke dalam organisasi tersebut, maka mungkin di sini mencegah campur tangan itu nantinya akan keluar jalur. Semisal kode etik kedokteran, yang dimana kan yang tahu itu gimana 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 baik buruknya, gimana kelebihan dan kekurangan kedokteran itu ya kedokteran itu sendiri yang tahu gitu. Orang-orang contohnya orang-orang yang berpolitik itu mereka nggak akan pernah tahu, mungkin ya mereka cuman sekedar ya tahu gitu tanpa pernah merasakan mungkin kan. Jadi ini fungsi kode etik ini karena setiap profesi itu mempunyai kode etik ya. Contoh advokat itu ya yang bikin organisasi dari advokat itu sendiri, bagaimana jadi advokat itu, bagaimana apa yang harus ditaati, apa yang seharusnya seperti ya
pokoknya secara garis besarnya yang tahu yang mereka, yang merasakan yang mereka. Jadi kode etik advokat pun tidak boleh ada campur tangan dari profesi kedokteran semisal, karena emang tidak nyambung gitu kan. Kalau dibilang tidak nyambung, emang profesi itu tidak nyambung. Dari kedokteran sama advokat itu benar-benar bertolak belakang. Mungkin ya mereka tahu hanya luarnya saja gitu kan, ya hanya yang umum-umumnya aja lah. Yang khususnya ya mereka nggak tahu gitu gimana gimana enaknya jadi dokter, gimana enaknya jadi advokat, gimana nggak enaknya jadi dokter ataupun jadi advokat, itu seperti itu. Mungkin mencegah campur tangan pihak di luar organisasi itu ya seperti itu contohnya. Lanjut, di sini ada penyebab pelanggaran kode etik profesi. Nah, kadang kita kan sering dengar ya yang namanya kayak adanya aturan itu buat dilanggar. Itu sebenarnya emang menjadi rahasia umum ya, bahwa kenapa ada aturan ya karena ada sebab yang telah dilanggar oleh seorang, makanya dibuatlah aturan tersebut. Di sini ada 6 poin ya penyebabnya. Mungkin ada masih banyak lah ya yang lain. Yang pertama ada ketidaktahuan, yang kedua ada keterbatasan ilmu pengetahuan, yang ketiga ada kesengajaan, yang keempat ada kepentingan sendiri, yang kelima kepentingan kelompok, yang keenam kepentingan tertentu. Oke, kita bahas yang pertama nih, ketidaktahuan. Sudah jelas ya kan ya, seorang profesional itu tidak tahu bahwa dia melakukan hal tersebut itu melanggar kode etik. Itu dia tidak tahu gitu. Kalau dia tahu ya eh, dia ngapain juga melakukan tersebut ya. Yang kedua keterbatasan ilmu pengetahuan, yaitu mungkin nyambung lah ya karena ketidaktahuan. Jadi dia harusnya gini, ketidaktahuan itu untuk seorang profesi itu mungkin ya kurang lah ya, karena eh, seharusnya dia tahu gitu kan, karena gimana ya, susah ngejelasinnya. Ya udahlah gitulah intinya. Kita lanjut aja ke yang nomor 3. Ada unsur kesengajaan. Nah ini, beda lagi sama poin 1 ini beda. Kalau kedektawan dia murni, dia mungkin ya dibilangnya mungkin seorang yang baru misalnya. Contohnya saya masuk ke saya berprofesi sebagai advokat atau penyidik gitu kan. Di sana pasti ada yang namanya kode etik profesi itu sendiri. Nah, karena saya baru dan saya misal contoh melakukan hal yang melanggar kode etik, nah di sana baru ketidaktahuan murni. Beda halnya sama yang kesengajaan. Ini saya bukan anak baru ataupun apa, contohnya di dalam advokasi atau di profesi saya sebagai advokasi atau penyidik itu. Tapi saya misal udah lama ya kan di itu, cuman saya melanggar kode etik itu secara sengaja. Nah, ini baru masuk ke poin ketiga, karena ini ya sebenarnya si poin 1 sama ketiga ini beda-beda tipis lah, Betty, beda-beda tipis gitu kan, antara mungkin ketika saya sengaja melakukan hal tersebut, saya bilang bisa mengatakan, oh saya tidak tahu kalau itu bisa melanggar kode etik, tapi pertanyaannya, kamu dalam profesi tersebut udah berapa tahun? Masa iya udah hampir 10 tahun, masa nggak tahu kode etik profesi itu sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu ada kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan tertentu. Nah ini 3 kepentingan ini mungkin kita akan jumpai gitu kan di apa di profesi kita itu, menjadi apa ya, rahasia umum dan menjadi hal yang wajar gitu, karena untuk melakukan kepentingan tertentu itu ya mungkin ada istilahnya menghalalkan segala cara. Nah itu makanya
Mungkin ada kode etik ini mengatur, kode etik profesi ini mengatur supaya seorang itu tidak bebas dalam melakukan hal apapun, apalagi berbuat buruk. Nah, di sini karena ada kepentingan, makanya itu. Nah, untuk kepentingan sendiri ini mungkin kepentingan sendiri ini jarang lah ya dilakukan karena oh ya jarang atau sering lah ya, tapi agak berat lah ya kalau misalkan harus melanggar kode etik ini sendirian gitu kan. Mungkin ya nggak sendiri, mungkin 2 orang atau 3 orang lah ya gitu kan. Contohnya misal yang korupsi-korupsi itu kan bukan melanggar kode etik lagi gitu kan, itu udah melanggar hukum gitu kan. Nah, yang ketangkap sendiri, tapi sebenarnya yang bermain itu nggak sendirian. Bermain itu misal ada 2 orang, ada 3 orang, cuman yang ditangkapnya itu cuman yang keciumnya itu cuman sendiri gitu. Nah, beda dengan kepentingan kelompok. Kalau kepentingan kelompok itu ini jumlahnya besar. Makanya kalau misalkan diibaratkan dalam suatu kerajaan singgasana gitu kan, ada ada tembok besar itu. Kalau di kelompok ini karena yang membangun tembok itu banyak kan gitu kan kelompok, maka tembok yang akan yang dibuat itu sangat kokoh dan cepat juga. Dan untuk menindak bahwa dia itu melakukan pelanggaran itu ya sangat susah karena harus harus menembus tembok tersebut gitu. Kalau digambarkan ya, kalau diilustrasikan seperti itu beda dengan yang sendiri. Kalau yang sendiri itu ya ibaratnya dia punya singgasana, dia duduk sendiri ya yang 2 orang ini yang bikin tembok ya gampang lah gitu kan. Kalau untuk menembus bahwa dia melanggar enggaknya gitu. Ya istilahnya saya ilustrasikan seperti itulah ya. Lanjut. Nah, di sini ada sanksi pelanggaran kode etik. Nah, di awal di pengertian saya sudah sempat singgung lah ya. Ada sanksi moral, sanksi yang dikeluarkan dari organisasi, sanksi hukum. Nah, sanksi yang dikeluarkan dari organisasi contohnya. Saya bahas satu aja lah ya. Dari organisasi udah jelas lah kan. Itu pihak luar nggak bisa apa ya, tidak bisa berbuat apapun gitu kan. Karena ini yang bisa ditempuh itu ya jalur organisasi gitu. Jadi mungkin pasti ada hubungannya dengan jalur hukum gitu karena organisasi tersebut juga tidak sewenang-wenang dalam misal mengeluarkan anggotanya tersebut. Contoh yang baru-baru ini ada yang dokter itu yang menyuntikkan vaksin kepada anak SD, tapi si vaksinnya itu nggak ada dikeluarkan, ngerti nggak? Jadi gini, dia menyuntikkan vaksin kepada anak tersebut, tapi sebelum disuntikan itu si si vaksinnya itu dikeluarkan dulu. Jadi seperti ya suntik doang gitu, nggak ada apapun di dalamnya, yang disuntikan nggak ada gitu. Nah, itu kan mungkin sekarang belum ada putusannya ya, tapi kita analisis saja gitu bareng-bareng. Bahwa di sana itu organisasi dari mungkin WHO terlalu tinggi ya, itu kan udah pasti pusatnya gitu kan WHO itu. Ini dari IDI berarti kan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang dimana IDI punya kode etik sendiri gitu kan, bahwa ini hal yang seperti ini itu melanggar kode etik dan apa yang harus dilakukannya, yaitu tinggal dilihat aja pelanggarannya seperti apa dan hukuman apa yang pantas diberikan gitu. Mungkin nah makanya saya bilang tadi saksi dari poin kedua sama sanksi hukum ini poin ketiga itu mungkin ada saling keterikatan. Kenapa? Karena contohnya dari kasus tersebut itu mungkin ibu itu akan dapat sanksi pidana juga gitu ya, bukan hanya perdata, itu pidana, itu membohongi gitu kan. Itu membohongi publik gitu. Supaya seolah-olah anak tersebut itu disuntik vaksin, nyatanya kan nggak ada vaksinnya, jadi cuman suntik doang gitu kan kayak mainan. Nah, seperti itu contohnya. Lanjut. Di sini ada upaya untuk mematuhi kode etik.
Alternatif yang bisa ditempuh ada dua cara, yaitu memasukkan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang dalam rumusan kode etik profesi atau legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat. Yang kedua upaya di atas bisa diuraikan sebagai berikut. Klausula penundukan pada undang-undang, legalisasi kode etik. Nah, yang pada intinya poin 1 kedua ini sama lah ya. Yang pada intinya itu bisa melegalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat. Nah, contohnya dari kasus tersebut, dari kasus ibu tadi itu, ya bisa. Mungkin kalau misalkan ada unsur pidananya, mungkin dia akan langsung dilaporkan ke pengadilan negeri setempat. Seperti itu. Nah, ini ada pembahasannya dari tadi ya kan. Yang pertama, klausula penundukan pada undang-undang. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancam kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran, berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggar. Nah, di sini kenapa saya katakan kalau kode etik profesi itu hampir sama seperti hukum yang bersifat memaksa, karena kode etik ini aturan dan normanya tuh ya sangat jelas dan tegas gitu kan. Makanya ketika ada seorang yang melanggar kode etik tersebut, nah contohnya seperti ilustrasi contoh kasus tadi ibu tadi gitu kan, itu itu ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Ketika ada undang-undang yang mengaturnya, karena mungkin kode etik juga mengacu pada undang-undang tersebut, maka di dalam kode etik tersebut itu ya memberlakukan sanksi undang-undang juga. Contoh kalau misalkan di undang-undang itu pasal tentang pembohongan itu diancam hukuman penjara 3 tahun 2 bulan dan denda misal 50 juta atau dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin akan dimasukkan kepada kode etik profesi juga di dalamnya gitu kan. Jadi undang-undang juga mengatur, tetapi dalam kode etik juga mengatur, tapi mungkin bunyinya berbeda gitu. Karena kan bunyi undang-undang seperti itu contohnya. Kalau kode etik kan cuman seperti ya itu cuman kayak poin-poinnya aja gitu yang disebutkan. Atau melanggar berat akan dikeluarkan dari organisasi atau dan lain sebagainya seperti itu. Lalu ada legalisasi kode etik profesi. Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Nah, ini ada dua yang ada dua yang berhak mengadili ketika seorang melanggar kode etik profesi tersebut. Di sini ada Dewan Kehormatan dan ada pihak pengadilan. Nah, ini menariknya. Di dalam kode etik itu tidak semuanya harus harus ditangani oleh pengadilan seperti itu, karena kode etik profesi ini ada organisasinya yang dimana pasti ada Dewan Kehormatannya seperti itulah. Jadi mungkin namanya beda-beda, ada Dewan Kehormatan, mungkin di TNI, di tentara itu ada juga Dewan Kehormatan sendiri gitu kan. Apa ya namanya tuh saya lupa ya, Dewan Disiplin apa ya, ya pokoknya seperti itulah. Nah, itu kan makanya kemarin kasus yang 3 orang TNI itu kan yang menabrak sepasang pemuda dan pemudi itu yang di Bandung, yang di Nagreg itu kan.
Nah, itu kan yang melakukan hal tersebut adalah dari pihak tentara. Nah, pihak luar kan nggak bisa ikut campur gitu, karena pengadilan ada pengadilan militer tersendiri gitu. Makanya banyak orang yang menginginkan bahwa itu dihukumnya di pengadilan umum aja, di pengadilan, jangan di pengadilan militer dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Aturannya kan kalau tentara itu dia punya aturan sendiri, punya kode etik sendiri, punya pengadilan sendiri, makanya dikhususkan bagi tentara itu kan. Nah, ketika hal yang seperti itu, apakah Dewan Kehormatan yang berkewajibannya atau langsung di pengadilan? Nah, mungkin kemarin langsung di pengadilan pengadilan militer gitu kan. Jadi kan ya itulah, nggak boleh ada campur tangan dari pihak luar gitu, karena organisasi, karena mereka yang harus menangani itu sendiri karena organisasi. Oke, ini kesimpulannya. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengembang profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Ya, bisa bisa dipahami lah ya dari kesimpulan tersebut bahwa kode etik itu hasil pemikiran etis ya orang-orang masyarakat kita gitu, karena kode etik ini dibuat itu dasarnya karena ada apa ya, karena ada perlakuan yang tidak baik lah, ada perilaku yang tidak baik gitu, makanya dibuatlah norma moral yang bisa disebut sekarang ini kode etik profesi seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu presentasi dari saya mengenai anggaran etik profesi. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, gimana, Pak? Silakan. Izin bertanya, apakah kode etik di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik sesuai aturan atau belum? Atau mungkin tidak? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Apakah kode etik itu, kode etik profesi itu sudah diterapkan secara baik di Indonesia ini? Saya rasa pada faktanya ya gitu kan. Mengapa saya katakan ya? Karena banyak sekali kasus seperti yang saya apa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kode etik ini sudah diterapkan gitu di banyak perusahaan, dan mungkin nggak terlalu banyak, ada yang mengekspor pelanggaran tersebut, ada juga yang tidak. Yang mengapa? Karena ya organisasi tersebut gitu kan, ada yang misal organisasinya, contohnya perusahaannya tuh nggak terlalu gede misalnya kan, perusahaannya ya cuman perusahaan menengah lah ya, nggak terlalu kecil-kecil amat gitu. Nah, di sana kan pasti ada terdapat kode etik, aturan juga di sana, yang dimana misal
di dalam kode etik itu ya isinya udah pasti kan ada yang seperti itu dan pelanggarannya juga mereka juga yang menanganinya gitu kan karena kelompok tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita cari-cari gitu ya di internet ataupun lainnya itu mungkin akan banyak yang sudah terjerat itu berarti mencerminkan bahwa kode etik ini sudah berlaku dengan baik di negara Indonesia ini gitu. Karena kalau misalkan eh, tidak berlaku baik di negara kita ini, mungkin pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut itu mungkin bakalan sedikit lah ya contoh kasus-kasus tersebut. Tapi bisa digarisbawahi bahwa kode etik profesi sama apa ya sanksi hukum itu mungkin bisa dikatakan sama lah ya. Mengapa saya katakan sama? Karena kalau sanksi hukum ini kan mengacunya kepada undang-undang, yang dimana undang-undang ini bersifat eh, secara nasional, hukum positif ini bersifat nasional. Nah, karena hukum ini bersifat nasional umum, maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan itu mungkin tidak semuanya terjangkau oleh undang-undang ini. Maka dari itu, diadakanlah kode etik yang dimana itu untuk menjangkau hal-hal tersebut. Dimana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi dalam perusahaan. Ya enggak, ya misalkan contoh hal kecil yang terjadi di dalam perusahaan, di dalam profesi misal, di dalam profesi kita itu hal kecil ya enggak langsung kita tanganin langsung pakai undang-undang kan. Kita ya duduk bareng dulu, ada musyawarah dulu, klarifikasi dulu. Ini gimana? Masalah ini, masalah A, masalah B, kita cari solusinya. Kan enggak langsung misal ketika ada masalah langsung main undang-undang kan, enggak seperti itu sistemnya kan. Makanya karena undang-undang ini tidak bisa menjangkau pada hal-hal kecil seperti itu karena bersifatnya umum dan ada juga kan yang khusus juga contohnya kan di dalam pidana itu kan ada juga kan aturan undang-undang KUHP tersebut juga kan itu khusus pidana untuk perdatanya juga ada khusus perdata makanya setiap aturan itu mungkin saya katakan tidak semuanya akan tersentuh oleh undang-undang. Makanya salah satu contohnya nih ada kode etik di mana para pekerja selain mematuhi undang-undang hukum positif yang berlaku juga harus mematuhi kode etik ini yang dimana bahwa ya ini sifatnya itu tuntutan wajib gitu. Jika lo tidak diikuti ya akan ada sanksi yang berlaku gitu. Baik seperti itu Mbak. Ada lagi pertanyaannya? Baik, terima kasih Saudara Irfan atas jawabannya. Semoga apa yang Saudara jelaskan bisa bermanfaat bagi Saudara, juga bagi diri saya. Baik, terima kasih Mbak Siti Julpia Zahra atas pertanyaannya. Saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kata-kata saya yang salah dan kurang tepat. Mohon dibenarkan. Kekurangan itu datangnya murni dari saya dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
jadi mirror ya.